Jadi kalau kita lihat di situ kan kurang lebih ada 2,7 hektar ya ekosistem yang lahan basah termasuk mangrove di dalamnya. Oke. Ini hampir 60% itu ekosistem lahan basahnya sudah berubah. Perlu adanya literasi. Oh ya. Bagaimana literasi dari pemerintah, bagaimana supaya masyarakat aware terhadap pentingnya mangrove. Mangrove. Ya. Kalau kita lihat 50% kalau saya membaca ya 50% tuh hilang Iya. selama kurang lebih 30 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lingkungan, selamat datang di podcast Side Event dalam rangka kegiatan Forum Rektor tahun 2025. Bersama saya Gea, hari ini kita akan membahas dan berdiskusi dengan tema krisis ekologis di Pulau Sumatera, apa yang bisa kita lakukan? Nah, pada hari ini saya tentunya tidak sendirian, saya ditemani oleh dua narasumber saya yang sangat luar biasa. Di sini ada Ibu Puji Iswari selaku Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perendaran. Halo Ibu. Halo Gia, Halo. salam Sobat Lingkungan. Oke, kemudian juga ada narasumber kita kedua yaitu Prof. Inengah Surayajaya. Beliau merupakan akademisi dari Institut Pertanian Bogor. Selamat datang Prof. Halo Mbak Gia, halo Oke. Sobat Lingkungan. Oke, mungkin kita langsung saja ya di sesi 1 ini. Mungkin bisa dimulai dari yang paling dasar nih Prof. Saat ini kan Indonesia mengalami krisis ekologis nih Prof. Berbagai krisis yang terjadi mulai dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua, dan kita membahas di segmen ini tuh mengenai di Pulau Sumatera nih Prof. Untuk Prof, seperti apa sih sebenarnya krisis ekologis yang terjadi saat ini di Pulau Sumatera Prof? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih Mbak Gia. Saya kira Pulau Sumatera adalah salah satu pulau yang kepadatan penduduk dan atau progres dari pembangunannya nomor 2 di Indonesia setelah Pulau Jawa. Oke. Di satu sisi Pulau Sumatera ini salah satu pulau yang dinamika ya, pertumbuhannya sangat luar biasa. Ya, selain itu menjadi pusat pertumbuhan yang kedua setelah Pulau Jawa. Ya. Di Indonesia Prof? Di Indonesia. Oke. Jadi kalau kita lihat indikator krisis ekologi memang betul karena banyak indikasi di situ. Kalau kita lihat dari perubahan tutupan hutan dan lahan di ekosistem lahan basah ya, yang dominan ada di Pulau Sumatera. Jadi kalau kita lihat di situ kan kurang lebih ada 2,7 hektar ya ekosistem yang lahan basah termasuk mangrove di dalamnya. Ini hampir 60% itu ekosistem lahan basahnya sudah berubah. Ya, dari mulai yang alami menjadi yang terbangun gitu ya, atau yang memang lebih ke sektor ekonomi jangka pendeknya terekspos di sana. Selain itu ada dalamnya juga ada mangrove yang kurang lebih 15% sudah mengalami hilang lah dan berubah menjadi tidak tergenerasi, udah di-convert itu, sudah hilang itu menjadi yang terbangun dan juga yang memang lebih produktif, produksi jangka pendek secara ekonomi begitu. Nah itu indikasinya. Jadi memang selain itu kalau kita lihat Pulau Sumatera ini domisili ya, okupasi penduduknya kan ada di dekat-dekat memang yang ekosistem lahan basah yang ada di pantai timur Pulau Sumatera. Nah, selain memang dari segi tekanan demografi ya, juga ada memang dari segi ekosistemnya, pesisir sendiri. Ya, ekosistem pesisir pantai timurnya termasuk yang fragile gitu yang ya kalau kita lihat dari indeks kerentanan pesisir, nah itu sudah termasuk indeks kerentanan yang tinggi ya, dan tinggi dan sangat tinggi gitu ya, mulai sedang di situ. Oke, gitu, Prof. Berkaitan dengan krisis ekosistem tadi nih, kira-kira penyebab utamanya itu seperti apa sih, Prof? Apa yang menyebabkan krisis di Pulau Sumatera ini terjadi? Jadi ada tadi seperti yang saya sampaikan itu kan pusat ekonomi, ada desakan demografi. Jadi memang di sini perubahan penggunaan lahan untuk ekonomi jangka pendek itu yang paling menyebabkan penyebab utamanya ya. Selain memang karena tadi kerentanan tadi yang memang sangat tinggi ya. Jadi demografinya, ekonominya itu penyebabnya. Jadi kalau kita lihat tadi seperti yang saya sampaikan di awal, deforestasi mangrove itu rata-rata 15% ya, hampir kurang lebih 4.000 ya, sedangkan
Untuk ekosistem lahan basah itu hampir 50.000 hektar itu per tahun loh ya. Per tahun 50.000 hektar itu ekosistem di lahan basah yang berubah menjadi yang bukan ekosistem lagi. Ekosistem tetap tapi penggunaannya yang sudah berubah. Itu yang menyebabkan perubahan-perubahan yang dramatis yang ada di sana gitu. Itu mungkin berkaitan dengan kebutuhan masyarakat sekarang ya Prof ya. Mungkin jadi lahan-lahan yang sebelumnya virgin difungsikan ya Prof ya. Iya, tidak hanya oleh masyarakat lokal. Ya. Termasuk juga ekonomi skala besar. Itu yang kita temukan di beberapa tempat. Ya, kenapa demikian? Ya buktinya kita sekarang dalam akhir tahun dalam dekade 10 tahun terakhir ini juga kita menemukan ada perubahan ekosistem yang besar di dalam lahan bahasan itu menjadi bukan ekonomi skala kecil tapi ekonomi skala besar. Sudah skala besar. Perkebunan gitu, contohnya ya. Gitu. Siap Prof. Sangat menarik ya ternyata. Krisis ekologis yang ada di Indonesia tuh sangat berbeda-beda juga ya Prof ya antar satu dengan yang lainnya. Mungkin bicara lingkungan nih juga tidak terlepas dari salah satunya tadi sudah disebutkan Prof nih mangrove. Mungkin ke Ibu nih, mengapa sih Bu ekosistem mangrove ini perlu kita lestarikan untuk saat ini Bu? Makasih Mbak Dea dan Sobat Lingkungan. Tadi Prof sudah menyampaikan 15% cukup tinggi ya Prof. Tinggi banget. Ketika terjadi perubahan pada ekosistem mangrove. Dan Indonesia mempunyai luas mangrove terbesar. Sekitar 3,44 juta hektar. Dan kalau kita bicara luasan di Papua paling luas itu hampir 45, sekian persen ya. Kemudian Kalimantan di 21% dan Sumatera Prof ini hampir di 19, sekian persen. Berarti Sumatera peringkat ketiga ya Bu ya. Betul. Nah, kalau kemudian kita tidak memaknai dari peran ekosistem tersebut, karena kita memahami mangrove itu mempunyai peran yang sangat krusial untuk menjaga keseimbangan ekologi. Dia membantu kita dalam mengatasi abrasi atau erosi air. Kemudian akarnya yang sangat istimewa, yang sangat lebat itu, dia mampu sebetulnya kemudian menyaring dan menjadi media bagi hampir 200 spesies habitat yang ada di sana. Kemudian istimewa lagi, banyak sudah lakukan penelitian, hutan mangrove itu menyimpan 4-5 kali lebih banyak karbon. Menyimpan karbon 4-5 kali. Ini potensial sekali dibandingkan dengan pada hutan terestrial. Satu sisi tadi keseimbangan ekologi, satu sisi adalah keseimbangan ekonomi sosial bagi masyarakat, di mana nanti di dalam upaya perlindungan dan pengelolaan mangrove ini akan kita sesuaikan dengan kearifan lokal pada masing-masing provinsi, masing-masing pulau, provinsi, kabupaten dan kota. Kira-kira demikian Mbak Dia. Ternyata sangat banyak manfaat dari mangrove ya Bu. Salah satunya karbon 4-5 kali. Dan lebih besar dibandingkan dari hutan darat ya Bu ya. Siap. Mungkin ke Prof Nengah lagi, kembali ke Prof Nengah nih. Berkaitan dengan isu lingkungan tadi nih Prof, krisis lingkungan. Kan sekarang ini sudah terbit nih Prof, peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2025 itu terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, dengan adanya PP tersebut nih Prof, apakah kira-kira nih hukum atau regulasinya itu sudah cukup untuk mengatasi isu lingkungan saat ini? Baik, terima kasih Mbak Gia. Kalau kita lihat memang saya sih apresiasi kepada komitmen pemerintah kita ya. Isu lingkungan kan diformalkan itu sejak tahun 78 ya, dengan ada Kementerian Negara tentang Lingkungan Hidup. Wah, saya belum lahir berarti kan? Ya. Jadi itu sebagai indikator bahwa kita sebenarnya punya komitmen, walaupun udah lama kan, sudah ada Undang-Undang 32, kemudian nomor 5, kemudian Undang-Undang 41, udah komprehensif. Hanya saja kan sekarang implementasi koordinasi itu kan masih ada channel lah di situ ya. Nah, oleh karena itu dengan terbitnya PP 26 ya, 26 2025 ini yang terkait dengan perencanaan, pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ya. Dan setelah saya cermati konteksnya, saya kira ini tonggak yang luar biasa. Karena ini adalah banyak di situ isu-isu strategis yang perlu ditata gitu ya oleh pengelola lingkungan hidup. Karena itu adalah menjadi basis, menjadi landasan, menjadi dasar sebagai pengambilan keputusan. Jadi PP 26 ini sesungguhnya akan menjanjikan namanya prakondisi. Sesuatu yang belum kita kelola itu harus tahu prakondisinya.
mencegah lah ya Prof ya. Betul. PP ini sebagai Jadi pencegahannya. Betul. Karena memang prakondisi-kondisi awal lah. Nah, prakondisi itulah yang akan digunakan untuk menyusun rencana ke depannya. Ya, dan apalagi setelah saya cermati juga, ternyata apa yang disajikan ya sudah di dalam apa yang disajikan, apa yang sudah diwajibkan di dalam PP itu cukup komprehensif. Karena dari segi jenis data yang dikumpulkan itu sangat menyeluruh dari mulai biofisik, sosial, ekonomi, budaya bahkan sudah lengkap dijelaskan di dalam PP. Lengkap. Dan itu bisa akan menjadi banyak informasi yang akan dihasilkan dari data itu. Ya, tinggal sekarang challenge-nya bagaimana kita menerapkan itu menjadi sebuah sistem yang implementasi begitu. Saya kira ini langkah awal yang cukup strategis ya. Cukup baiklah ya untuk ke depan ya. Sebagai landasan untuk mengambil keputusan dalam rangka pengelolaan nanti gitu ya. Nah, itu landasan utamanya. Kenapa saya katakan apresiasi terhadap adanya terbitan ini, karena dengan itu nanti tentang informasi tentang daya dukung, tentang biokapasiti ya. Kemudian tentang apakah di sini penggunaan lahannya sesuai dengan kapasiti apa tidak, apakah nanti penggunaannya sudah cocok apa tidak, itu banyak hal yang sudah bisa dijabarkan di dalam, bisa dihasilkan dari situ. Saya juga termasuk juga penggunaan teknologi informasi diwajibkan di situ ya, pemutahiran. Bagaimana menggunakan metode mutakhir, bagaimana melakukan pemutakhiran. Nah, tinggal nanti challenge-nya bagaimana implementasi. Itu kan challenge ke depannya. Benar. Sangat menarik untuk isi PP 26, ternyata sangat detail ya Prof ya. Selain itu juga kita juga dari Kementerian Lingkungan Hidup juga baru menerbitkan ya Ibu ya, PP nomor 27 tahun 2025 itu terkait mangrove. Mungkin Ibu bisa menjelaskan ke kita nih isi dan signifikasi dari PP tersebut di tata ekosistem mangrove kita. Ini bersamaan yang sangat luar biasa ya. Jadi pemerintah melalui peraturan pemerintah nomor 26 yang disampaikan oleh Prof. Nengah, kemudian PP 27 terkait dengan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove bersamaan lahirnya terbitnya oleh yang terhormat Bapak Presiden. Tanggal 5 Juni menjadi awal tonggak bersama. Kalaupun era-era sebelumnya sudah ada upaya-upaya untuk melakukan reboisasi ya, atau reklamasi, tapi intinya bahwa di PP itu mensyaratkan banyak hal. Yang pertama adalah detail sekali Prof menyampaikan Sobat Lingkungan bahwa di PP 27 itu mulai dari perencanaan. Mulai dari perencanaan, inventarisasi, peta mangrove nasional, KLM, kesatuan landscape mangrove gitu ya. Kemudian setelah perencanaan ini adalah pemanfaatan. Pemanfaatan nanti terkait dengan fungsi dari mangrove tersebut, apakah fungsi lindung ataukah fungsi budidaya. Kemudian tahap ketiga ada pengendalian. Bagaimana kemudian kita melakukan pengendalian agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah lagi. Setelah itu ada dibahas terkait dengan upaya-upaya pemeliharaan dari ekosistem mangrove sampai kepada pengawasan. Kalau ada badan usaha perorangan maupun badan usaha melakukan tindakan-tindakan untuk perusakan, itu sudah ada sanksinya. Penegakan. Dan menariknya lagi Prof dan Sobat Lingkungan, di PP ini juga membahas bagaimana pemerintah, pusat dan daerah memberikan peran kepada masyarakat di sekitar kawasan ekosistem mangrove tersebut. Berarti dengan adanya terbit 2 PP ini sangat membantu kita semua ya Bu ya. Betul. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Mungkin selanjutnya saya ingin bertanya nih ke Prof. Menurut Prof, apa tantangan dalam mendorong mainstreaming isu lingkungan ke dalam kebijakan ekonomi nih Prof? Kalau dulu kan sesuatu dianggap sesuatu yang saling bertentangan gitu ya, antara konservasi dan ekonomi. Ya. Yang memang dulu challenge-nya di situ. Tapi sekarang dengan adanya PP ini ya, PP 26, 27 di mana mewajibkan ya semua stakeholder nanti yang memanfaatkan informasi itu melakukan inventarisasi, maka pasti nanti ke depannya dengan adanya PP implementasi dari PP 2627 ini, kita akan mampu menghasilkan pengelolaan yang satu bisa sesuai dengan daya dukungnya. Ya. Yang kedua, kita akan memanfaatkan kita sudah tahu apakah ini lebih besar atau over capacity dibandingkan dengan biocapacity. Ya. Jadi dengan mainstream itu bagaimana sekarang mendorong terjadinya misalnya pemberian insentif ekonomi hijau
ya. Jadi supaya nanti tidak semata-mata memanfaatkan ekosistem mangrove gitu ya, tapi juga memberikan dampak ke masyarakatnya. Jadi ya, Prof, apa misalnya yang perlu diberikan insentif terhadap kebijakan di dalam kebijakan fiskalnya ya, betul. terhadap pemanfaatan yang berbasis ya, berbasis lingkungan gitu ya. Misalnya bagaimana silvofisheries, agroforestry gitu ya, yang tapi manfaatnya banyak bagi masyarakat sekitarnya, tapi lingkungan tetap sustainable. Ya, karena yang namanya, makanya di dalam kajian landscape mangrove itu ya penting mengukur yang disebut dengan ecological footprint. Apa jejak, itu, Prof? Ya, jejak lingkungan. Sampai sejauh mana ya ketergantungan terhadap mangrove itu sendiri gitu ya. Karena dengan demikian kita akan tahu, oh ini ekosistem ini sudah over capacity. Kalau over capacity ternyata sudah nggak bisa di-restore lagi gitu ya. Maka ini cocok untuk budidaya. Jadi pemanfaatan itu. Jadi dengan adanya informasi yang lengkap nanti, maka kita kan bisa memanfaatkan ekosistem atau sebuah lanskap mangrove atau ekosistem lahan basah ini menjadi sesuatu yang optimal gitu ya. Kita bisa mengukur itu gitu kan. Karena kan masyarakat pasti sangat terkait. Nah, salah satu contoh yang bisa saya berikan, mana tuh di Sumatera itu, dari kemarin waktu kita membangun inventarisasi di sana, itu minimum 50%, dana 50% sampai dengan 100% income masyarakat berasal dari ekosistem mangrove. Dari mangrove. Itu seperti apa, Prof? Maksudnya mereka memanfaatkannya dalam bentuk apa? Ya, ada misalnya silvofisheries ya, dengan tambak, dengan mangrove, kemudian ada wisata, kemudian ada juga di situ memanfaatkan untuk arang gitu ya. Tapi bagaimana menjadi sustain itu kan, itu yang penting. Ya, ekosistem mangrove-nya ada, arang ada, tapi bagaimana itu menjadi sustain. Karena pengalaman saya waktu visit mangrove ke Matang itu ya, itu kan sejak 100 tahun yang lalu ternyata sudah pengelolaan mangrove dilakukan secara lestari. Matang di di Malaysia ya. Iya, nah, tapi kali ini kan mirip-mirip ekosistemnya yang ada di Sumatera ini. Ya, dengan di sana. Jadi ketergantungan masyarakat, terutama masyarakat yang kita sebut tanda kutip dengan desa mangrove itu sangat tinggi, ya. Nah, sekarang bagaimana memberikan insentif ekonomi hijau pada masyarakatnya gitu. Ya, demikian juga nanti kalau ada perusahaan tambak bagaimana? Misalnya supaya tambaknya jalan gitu, tapi ekosistem mangrove-nya tetap sustain supaya memberikan nilai plus untuk kegiatan konservasi kan gitu ya. Oke, siap. Mungkin itu salah satu tantangan pemerintah saat ini ya, Ibu Bapak. Bagaimana caranya agar masyarakat bisa mendapatkan dari sisi ekonominya dengan tentunya dengan tentunya tetap melestarikan dari ekosistem mangrove-nya. Makanya perlu adanya literasi. Bagaimana literasi dari pemerintah, bagaimana supaya masyarakat aware terhadap pentingnya mangrove. Gitu ya. Literasi penting melalui pendidikan, melalui penyuluhan yang nanti dilakukan oleh kementerian. Ini tantangan kita bersama tentunya. Oke, siap. Terima kasih, Prof. Mungkin saya balik lagi berkaitan dengan PP nomor 27 nih, Bu. Bagaimana sih strategi nasional setelah terbitnya PP ini, Bu? Baik. Mbak Gia dan Sobat Lingkungan, PP ini kalau kita maknai, yang pertama adalah pemahaman yang sama dulu dari pasal per pasal yang ada di PP tersebut. Artinya ketika kita akan melakukan inventarisasi ya, Prof. Kemudian kita akan menentukan fungsi dari mangrove tersebut sampai kepada upaya-upaya pemberian akses kesempatan kepada masyarakat, kita pada frekuensi yang sama. Ini yang sesuai dengan arahan Pak Menteri, sehingga arahan dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup mensyaratkan dari kegiatan kita ini penguatan dulu untuk internal di Kementerian Lingkungan Hidup, BPLH, kemudian kita melakukan penguatan di lintas kementerian dan lembaga terkait. Dan tidak lupa, Prof, bahwa Pak Menteri juga akan mengundang nanti seluruh rektor Indonesia di dalam forum rektor tanggal 28 Juli. Ini juga penguatan bagaimana kemudian implementasi dari PP 26 dan 27 ini menyebar secara masif kepada seluruh masyarakat. Seperti itu.
Kemudian yang perlu kita tekankan bahwa di dalam PP tersebut juga mensyaratkan ada penyusunan rencana pengelolaan dan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove yang disusun secara terstruktur dari mulai pusat, kemudian subnasional, provinsi, kabupaten dan kota. Ini menjadi salah satu aksi nyata bahwa daerah harus aware upaya-upaya bagaimana melakukan perlindungan dan pengelolaan untuk ekosistem mangrove. Oke, siap. Terima kasih Dan Ibu. itu waktunya tidak boleh lama. Jadi dalam PP 27 itu semua disyaratkan. Misalnya peta mangrove nasional harus terbit 6 bulan, gitu ya, setelah PP ini terbit. Kemudian inventarisasi, kemudian rencana PPEM-nya itu juga harus 1 tahun. Jadi semua berbasis waktu dan tentunya ini merupakan komitmen bersama. Agar apa yang diamanahkan dalam PP itu bisa terimplementasi dengan baik. Oke, berarti saat ini Ibu dan bagian direktorat Ibu berarti mengejar waktu ya Bu ya, ngejar bersama-sama. Dan Mbak Gia dan Sobat Lingkungan bahwa PP ini mensyaratkan kolaborasi. Jadi tidak hanya Kementerian Lingkungan Hidup, tapi juga Pak Menteri nanti, Kementerian ELA harus berkoordinasi. Misalnya untuk ekosistem mangrove dalam kawasan hutan, berarti dengan Kementerian Kehutanannya. Kemudian untuk pantai, pesisir, pulau-pulau terluar itu dengan KKP. Kemudian terkait dengan tata ruang dengan ATR. Dan kemudian tidak boleh dilupakan ada kewenangan gubernur, bupati dan wali kota sesuai kewenangan masing-masing. Jadi kolaborasi sinergis ini menjadi salah satu wujud hal penting ya Bu. Kita menjadi hal penting untuk implementasi dari PP tersebut. Oke, berhubung Ibu menyampaikan kolaborasi nih. Nah, pas banget kolaborasinya nanti akan kita bahas di sesi kedua. Nah, mungkin untuk sesi pertama kita masih membahas mengenai krisis ekologis yang terjadi saat ini, dan tadi sudah beberapa hal yang disampaikan oleh Prof. Nengah dan Ibu Puji selaku Direktur dari Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat bahwa Pulau Sumatera itu nomor 3 untuk mangrove yang paling terluas di Indonesia. Dan saat ini kita tentunya pemerintah juga ya, bagaimana caranya agar masyarakat itu bisa tidak menjaga saja, tapi mendapatkan hasil manfaat secara ekonomi dari ekosistem mangrove. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke Sobat Lingkungan, kembali lagi pada sesi kedua kali ini kita akan membahas mengenai kolaborasi dan aksi nyata terhadap perlindungan dan pengelolaan dari lingkungan hidup sendiri. Mungkin dari Ibu nih, kita mulai langsung aja ya Bu ya. Untuk Ibu, apakah dalam waktu dekat ini akan ada kolaborasi nih Bu antara pemerintah dengan pihak akademis dalam dengan terbitnya PP 26 dan PP 27 tahun 2025 ini Bu? Ini pertanyaannya pas sekali ya, sesuai dengan arahan Bapak Menteri, dan ini sedang berproses. Insya Allah pada hari Senin tanggal 28 Juli nanti KLH mengundang kurang lebih sekitar 50 universitas yang akan dihadiri langsung oleh rektor, membahas terkait dengan kolaborasi sinergitas antara KLH dengan universitas, bagaimana kemudian merumuskan secara bersama-sama implementasi dari tentunya dari krisis-krisis ekologis Prof yang ada di seluruh Indonesia ini di dalam forum rektor. Dan tentunya harapannya tidak sekedar hanya kumpul rektor, tapi bisa menghasilkan beberapa solusi terkait upaya-upaya bersama di dalam upaya mengatasi dari krisis ekologi di Indonesia. Berarti nanti dari universitas yang ada di Sumatera Bu sampai Papua pun itu diundang? Betul. Oke. Untuk Sumatera ini kita mengundang tidak bisa semuanya. Sumatera itu ada 10 provinsi, ada 154 kabupaten kota, dan mungkin ada sekian universitas. Ada beberapa universitas yang kemudian kita panggil sebagai perwakilan, mulai dari Universitas Sumatera Utara. Kemudian di Riau itu ada 2, Universitas Riau, Negeri Riau, dan Universitas Lancang Kuning. Kemudian bergerak ke Sumatera Barat, ada Universitas Andalas. Kemudian ke Sumatera Selatan ada Universitas Sriwijaya. Kemudian di ujung di Lampung ada Universitas
Universitas Lampung. Oke. Tapi nanti di beberapa pulau ekoregion akan ada beberapa lagi. Jawa mungkin dominan, Prof. Karena cukup banyak ya universitas yang ada di ekoregion Jawa. Oke, berarti salah satu universitas yang ada dari tempat saya tinggal, Universitas Andalas, itu saya dari Sumatera Barat, Bu. Berarti diundang juga. Ya, insya Allah Pak Rektornya akan datang. Nanti saya bisa kenalan, halo Pak Rektor. Oke, siap. Berarti itu acara yang sangat besar ya Ibu, antara kolaborasi antara pemerintah dengan pihak akademis nanti akan diulik di dalam forum rektor tersebut ya Ibu ya. Oke, siap. Mungkin selanjutnya nih, mumpung ada pihak akademisi, ada Prof Nengah nih. Prof mungkin bisa dijelaskan nih ke kita peran akademisi dalam menangani krisis ekologis saat ini. Iya, baik Mbak Gia. Saya kira perguruan tinggi ini tepatnya adalah bagaimana kita menempa ya generasi muda sebagai agen perubahan. Terutama bagaimana perguruan tinggi ya mengedepankan riset-riset yang solutif. Oke. Jadi riset apa saja yang menjadi tantangan untuk menghadapi krisis ekologi sekarang ini. Contoh misalnya bagaimana kita mereduksi emisi yang berasal dari perubahan tadi lahan basah tadi dan mangrove. Atau bagaimana kita misalnya melakukan riset untuk mengurangi reduksi deforestasi ya. Atau tadi dari emisi kebakaran hutan yang terjadi di daerah-daerah lahan basah, mangrove maupun gambut. Nah, yang kedua kita terus membangun ya kerjasama terutama dengan pihak-pihak pemerintah yang memerlukan kita seperti dengan lingkungan hidup ya. Bagaimana kita mendukung ya program-program yang ada di lingkungan hidup yang solutif untuk mengurangi terjadinya ya degradasi lingkungan. Ya. Kemudian juga kita sesungguhnya sudah mulai ya. Bagaimana kita di perguruan tinggi itu selalu mengedepankan ya pendidikan yang berbasis kepada etika lingkungan. Kami di perguruan tinggi ada yang namanya mata kuliah ya. Mata kuliah itu misalnya di kehutanan dan etika lingkungan. Bagaimana kita mengajarkan kepada masyarakat untuk fokus pada selalu bertindak berbasis kepada ekosentrisme. Jadi, apa itu Prof? Ekosentrisme? Ekosentrisme adalah bagaimana kita pertimbangan melakukan riset, tindakan begitu selalu mempertimbangkan yang namanya fisik, ya makhluk hidup, hayati, ya kemudian benda fisik, biologi, gitu ya, antropologi, gitu ya, jasa lingkungan lengkap. Jadi tidak kalau dulu kan kalau kita hierarkinya rasisme, antropogenisme, kemudian baru yang paling perhatikan lingkungan semua ya ekosentrisme. Ya, gitu. Sepertinya Prof, saya perlu lanjut kuliah nih Prof kayaknya untuk menggali informasi terkait etika lingkungan. Kayaknya saya harus belajar S2 ya Bu. Biar otaknya makin nambah. Oke, siap. Mungkin ini untuk Ibu, apa nih Bu harapan Ibu untuk masa depan terkait mangrove-nya seperti apa? Tadi dari awal sesi pertama disampaikan bahwa mangrove itu sangat rentan ya terkait dengan kerusakan. Kalau kita lihat 50% kalau saya membaca ya 50% itu hilang selama kurang lebih 30 tahun. Nah, bagaimana kemudian 30 tahun ke depan kalau kita semuanya bangsa Indonesia ini tidak melakukan upaya yang nyata untuk perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove. Nah, karena kerentanan inilah sehingga seluruh pihak yang terkait, seluruh stakeholder, ada pemerintah pusat, ada Kementerian Lingkungan Hidup, ada Kementerian Kehutanan, ada KKP, ada ATR di tingkat pusat, kemudian tingkat daerah, ada pemerintah daerah, itu ada gubernur, kemudian wali kota dan bupati, kemudian kita mengajak seluruh akademisi dalam forum rektor yang akan kita undang tanggal 28. Tidak hanya yang hadir, tapi seluruh akademisi akan hadir. Kemudian tidak boleh dilupakan bahwa pesisir itu juga ada
kebermanfaatannya untuk dunia usaha. Ini juga akan kita ajak secara bersama-sama dan tidak boleh dilupakan tadi adalah masyarakat. Karena masyarakat juga mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam upaya untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove. Jadi satu komitmen, satu semangat bersama-sama untuk menjaga agar ekosistem mangrove itu terjaga secara berkesinambungan dan terintegrasi. Intinya gitu. Oke, siap. Ya. Berarti satu komitmen, satu semangat untuk secara bersama-sama ya Bu ya. Untuk ekosistem mangrove yang berkelanjutan dan terintegrasi. Karena nggak mungkin dilakukan sendiri-sendiri untuk ekosistem mangrove. Harus secara bersama-sama. Oke, siap. Terima kasih Bu. Mungkin selanjutnya ini ke Prof. Nengah. Prof, kira-kira langkah nyata apa yang bisa dilakukan oleh berbagai stakeholder, khususnya mungkin dari akademisi, mulai sekarang harus seperti apa sih dalam menghadapi isu-isu lingkungan saat ini? Mungkin bisa untuk di mangrove juga bagaimana caranya untuk hal kecil, mungkin seperti saya nih generasi muda kadang suka mengabaikan nih Prof lingkungan-lingkungan sekitar. Mungkin bagaimana cara nyatanya, langkah aksinya gitu Prof. Iya, kalau di perguruan tinggi ya seperti yang saya sampaikan tadi, ya sebagai seorang akademisi kan bagaimana kita mendorong ya anak generasi muda ini selalu berperilaku kepada bergaya ramah lingkungan kan gitu ya. Jadi kita bagaimana kita berhemat ya, bagaimana kita mengurangi limbah, jadi reduce, reuse atau recycle gitu ya. Itu kan yang menjadi langkah nyatanya tadi pernah saya sampaikan. Jadi kita melakukan riset-riset yang solutif, kemudian kolaboratif, kemudian melakukan advokasi juga, advokasi lingkungan gitu ya. Menyuarakan. Jadi makanya kolaborasi itu tidak semata-mata kepada pemerintah gitu, tapi dengan NGO juga penting gitu ya. Bagaimana kita memberikan advokasi supaya terjadi gitu ya keseimbangan antara konservasi ya, kemudian juga kelestarian ya, sustainability juga dengan kebutuhan ekonomi masyarakat ya, yang ramah lingkungan tadi gitu ya. Oke, siap. Makanya di perguruan tinggi itu ya selalu kita berikan setiap kuliah itu diwajibkan paling tidak 10 menit itu pengantar bagaimana kita untuk aware terhadap lingkungan. Etika lingkungan itu menjadi prioritas. Lingkungan itu artinya lingkungan biofisik, sosial gitu ya. Itu semua lengkap. Jadi termasuk juga bagaimana mengedepankan nilai budaya setempat ya. Makanya local wisdom gitu kan selalu juga jadi pertimbangan. Tidak hanya teknologi paling modern, tapi kalau merugikan masyarakat ya yang tidak ramah tidak seperti tadi yang saya katakan, tidak ekonomi hijau, tidak ada insentifnya, maka itu tidak akan menjadi sebuah solusi gitu ya ke depannya gitu ya. Oleh karena itu selalu mengedepankan advokasi baik formal ya di dalam ruang kelas, lingkungan kampus maupun di masyarakat. Makanya di kampus juga ada dosen pulang kampung ada, ya mahasiswa pulang kampung juga ada, Merdeka Belajar juga demikian, ya. Jadi tidak wajib sekarang kalau di kampus tidak wajib semua jadi dapat kredit gitu, dapat nilai berdasarkan nilai ujian tidak. Tapi bahkan nilai dari luar. Sekarang reduksi sekarang. Nilai-nilai sekarang kalau dulu mungkin 100% dari nilai ujian tulis gitu ya. Ujian sekarang tengah semester dan ujian. Iya, sekarang minimum yang non akademis itu 51%. 51% penilaiannya dari non akademis ya, Prof. Pesan-pesan di sana masuk advokasi lingkungan ada di sana. Ya, advokasi lingkungan seperti yang saya katakan tadi, fisik, sosial, ekonomi, humanity, gitu ya, antropologi. Gitu. Berarti ini buat sobat lingkungan yang masih kuliah nih, tidak hanya di bagian akademisi aja nilai nih, ternyata di luar dari akademisi kayak hal-hal yang menyuarakan ya isu lingkungan termasuk salah satu penilaian ya Prof ya untuk saat ini. Mungkin untuk selanjutnya nih, mungkin terakhir dari Prof dan Ibu nih, apakah ada yang ingin disampaikan nih ke sobat lingkungan, khususnya generasi muda, baik itu dari Sabang maupun sampai Merauke, dalam menjaga lingkungan kita agar tetap lestari dan berkelanjutan? Mungkin dari Prof dulu boleh. Saya sampaikan kepada semuanya, krisis ekologi itu sama dengan krisis generasi. Kalau tidak dari kita, dari siapa lagi? Ya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya. Generasi muda itu adalah
ya masa depan. Generasi tua akan hilang. Ya, generasi muda itu ya itu adalah pewaris dan sekaligus menjaga. Oleh karena itu, marilah kita mulai dari aksi sebelum kita jadi ahli. Oke, siap. Tanpa menunggu jadi ahli, kita sudah mulai aksi dengan mulai menanam satu pohon misalnya, gitu ya. Dan kemudian yang terakhir, terapkan 3R, ya. Reduce, kemudian reuse, dan recycle. Demikian, terima kasih. Oke, siap, tepuk tangan dulu dong buat Prof kita yang sangat luar biasa. Berarti ini tanpa adanya ahli tidak bisa tanpa adanya aksi ya Prof ya. Berarti kalau misalnya buat cowok-cowok nih Prof yang lagi mengejar cinta, berarti tanpa adanya aksi mereka nggak ahli ya Prof dalam percintaan. Oke, siap. Oke, itu hanya candaan ya Bro. Mungkin selanjutnya dari Ibu nih, harapan Ibu buat teman-teman sobat lingkungan ada semua. Mbak Gia ini menarik ya tadi perumpamaan, tapi waktu ini begitu cepat ya Prof ya. 2045 Indonesia emas, artinya tinggal 20 tahun lagi. Generasi muda sekarang kita tidak melihatnya di masa yang kuliah saja. Kita mulai mencoba dari usia dini. Itu sudah harus mencintai lingkungannya. Ini yang harus kita upayakan. Nah, secara berjenjang nanti mungkin SMP, SMA, kemudian mahasiswa ini sudah mempunyai kita melakukan edukasi secara terus-menerus. Mereka mampu melakukan banyak, dalam tanda kutip ya, kalau saya menyatakan ini adalah virus positif gitu ya, menjadi agen perubahan. Kalian saat ini punya teman berapa Mbak Gia? Sahabat Anda berapa? 50 orang? 50 orang kalikan nanti 50 orang lagi punya 100 orang, terus berkembang kita bisa membayangkan bahwa generasi muda yang ada di Sumatera sampai Papua itu akan menjadi virus kebaikan untuk lingkungan, mampu menjadi agen perubahan untuk lingkungan. Bisa mulai dari mangrove ya Prof, bisa mulai dari yang kecil sampah. Saat ini Indonesia bisa dikatakan darurat sampah Mbak, karena baru 39 itu sampah terkelola. Tahun 2025 Bapak Menteri mentargetkan, Bapak Presiden menyampaikan 51,12. 51,12 ini harus terkelola sampahnya. Nah, bagaimana caranya? Kita akan mulai dari pendidikan, dari hulunya, dari sumbernya, dari rumah tangganya. Dan generasi lingkungan, generasi muda ini menjadi tonggak utama bagi bangsa Indonesia untuk menciptakan, untuk mengatasi krisis ekologis, menjadikan lingkungan yang akan kita huni ini lingkungan yang sehat, lingkungan yang nyaman, karena itu menjadi hak prerogatif dari setiap makhluk yang ada di muka bumi ini. Insya Allah dengan generasi muda yang produktif, yang melakukan aksi-aksi nyata, yang kemudian melakukan komunitas-komunitas berdiskusi, beredukasi bersama, insya Allah Indonesia akan semakin jaya dan maju dengan generasi-generasi emas kita. Oke, siap, tepuk tangan juga dong buat Ibu Puji kita. Berarti mungkin saya simpulkan dari sesi 1 sampai sesi 2 ini ya Prof, Ibu, berarti untuk menjaga lingkungan kita ini perlu dari diri kita sendiri, perlu dari hulu, kemudian nanti ke hilir, dan tentunya kita perlu kolaborasi, baik itu antar pemerintah, antar akademi, ataupun pihak swasta ya Ibu sepertinya, dan kementerian lainnya, dan tentunya dari masyarakat dan sekitarnya juga perlu untuk melakukan kolaborasi dalam menjaga lingkungan saat ini. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu ya Bu, diskusi kita mungkin sampai di sini dulu. Nanti kita akan bertemu lagi untuk mungkin di sesi selanjutnya, Ibu dan Prof. Dan saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Ibu dan Prof yang sudah menyempatkan hadir untuk berbagi ilmu ke sobat lingkungan kita yang ada di sini. Sekali lagi saya ingin menyampaikan ini buat sobat lingkungan, sesuai dengan surat edaran Pak Menteri kita tentang peringatan Hari Mangrove Sedunia tahun 2025, saya mengajak semua khalayak di seluruh Indonesia, baik itu dari sektor swasta, pemerintah maupun masyarakat lokal, untuk sama-sama menjaga mangrove agar mangrove kita tetap lestari.
Karena kolaborasi dan kesadaran bersama adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan ekosistem mangrove di Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam melestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.